la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang Nabi. Satu babakan cara Nabi bertasbih. Babakan yang kedua dengan tidak punya tasbih, dua tangan. Kita kan punya tangan ada gigi letamnya. Nah, Nabi pun pernah demikian lewat gigi litan. Cuma menurut Allah terima dengan berurut, Nabi itu kada demi kada. Nah, ini dua kali saja nih. Tak 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 nambah itu jadinya. Higa, 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 higa. Jadi 6 jadinya nih. Higa, 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 12. Higa, 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 18. Higa, 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 24. Sekali aja lagi 30. 30 sekali aja nih. Tambah 3 lagi kalau tasbih sudah sembahyang kan 3. Jadi 2 kali memainkan. Fadilat bertasbih, walau ada kita katik, asal ada tasbih ini di diri kita, cuma orang bahari mah bila inya ada di katik ya di tangan kanan. Selama tasbih ini ada pada kita, malaikat mintakan ampun kepada kita. Walaupun kadang kita katik nang kulkah kah, nang plastik biasa kah, selama tasbih ada pada diri kita, kita dimintakan ampun oleh malaikat. Nah makanya amun keluarga kita nang garing kita, itu tasbih anak akan ke tangan sini. Barakatan sini umpamanya kada takatik, selama tasbih itu ada, maka malaikat selalu mintakan ampun kepada beliau. Yang kedua, yang ada dilapani minum kopi, yang ada tinggi darah maksud Allah. Selama bau kopi itu ada di muntung kita, malaikat selalu mintakan ampun kepada kita. Yang ketiga, menuntut ilmu. Nah, dudukan kayak ini. Selama kita di majelis ilmu ini dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah. Keempat, pakai bulan. Pakai bulan, ujar ruah singkarin yang dililitakan kan, disuruh koyakan aja kan. Kalau disuruh koyakan dia, mulut, disuruh koyakan. Nah ini kan belilit. Karena disuruh koyakan. Selama nang kaya ini atau nang bersolongkoy, malaikat mintakan ampun kepadanya. Innal malaikata yastaghfiruna lilabisil imamah. Allah selalu mintakan ampun bagi orang yang pakai bulan, sama ada jarwah sejarah dililitakan atau disolongkoyakan. Kada ngalihi maksud ulun boleh dialihi kada minum kopi sambil nyaman lagi. Selama bau kopi itu ada di muntung kita, malaikat mintakan ampun. Selama tasbih ada pada diri kita, malaikat ampun mintakan ampun. Malaikat mintakan ampun kepada kita. Selama kita pakai bulan, malaikat mintakan ampun kepada kita. Selama kita di majelis ilmu, malaikat mintakan ampun kepada kita.
Kemudian kita sama-sama iringi ulun. Tasbih posisinya kayak nang ulun sambatakan tadi. Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni iqtadaitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati, ya Allah, ulun memakai tasbih karena mengikuti kekasih ulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ijazahkan cara kaifiat mengatik tasbih sebagaimana mengijazahkan kepada ulun oleh guru-guru. Nah, karena setiap pian megang tasbih caranya kayak itu, dan dalam hati berniat karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Nah, imbah ini amalakan dari kita masing-masing. Jadi punya tasbih masing-masing, jangan ada punya tasbih nangkulkan nang plastik biasa kan. Itu niat kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mengikuti tasbih, nyatakan cara nang dipadahkan tadi, dan hati ingat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun nang kada beijazah ijazah kayak apa? Bujur aja juga, kada salah ada. Bujur aja. Cuma nang beijazah ini ada pengakuan maksudnya. Jadi saksi. Sudah. Kemudian demi majelis ini, abah, mama, dan seluruh jamaah, siapa-siapa yang hendak menerima ijazah Quran di Quran pulang ini, maka syaratnya baca Quran dulu sampai khatam. Baca Quran sampai khatam. Apabila sudah pian khatam baca Quran sebelum 1 bulan imbah khatam, itu boleh menerima ijazah Al-Quran. Cara berijazah kaina kita baca surah 4, ayatul kursi, amanar rasul, alif lam mim sampai muflihun, dan akan ulun ijazahkan dan sekaligus dengan silsilahnya dari ulun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah 43 ulun itu sampai kepada Allah kan rintitan gurunya itu. Jadi mulai sekarang, mulai ulun keluarkan kata-kata ini, abah, mama, siapa nak berijazah Quran, baca Quran mulai sekarang. Siapa yang sanggup, karena bila sudah pian hatam bapada. Nah, hanya karena kita berijazah. Satu demi satu di majelis ini kita ijazahkan yang sesuai dengan yang ada ulun dapatkan, dan mudah-mudahan semua ini nanti akan menjadikan kita wasilah penghubung kita dengan guru-guru kita pada akhirnya sampai kepada Rasulullah, dan kita akan berkumpul dengan guru-guru kita diimami oleh Nabi untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jelas saya saudara. Nah, baca mulai sekarang terus sampai apabila ini pian hatam bapak dekat berdataan. Kalau tarekat yang ulun terima itu cara yang ulun terima, ulun menerima dari guru ulun itu diharuskan baca Quran sejuz sehari. Itu paling sejam.
9 helai kan. Jadi berarti bedanya 1 sehari berapa? Sebulan khatam, ya kan? Bulan khatam, sebulan khatam. Makanya ulun disarankan oleh guru ulun si Jamhuri Al-Banjari Al-Marhum, kita ada punya kamar khusus di rumah itu untuk ibadah. Kemudian di kamar yang khusus tadi ada Quran. Jadi begitu kita masuk kamar, imbas sembahyang langsung terlihat Quran itu. Nah, jadi tinggal membuka aja lagi kita baca, tinggal membuka kita baca. Itu jalan supaya Quran itu selalu terbaca. Karena Quran itu nanti akan menjadi penarang dalam kubur kita, penarang di alam mahsyar, penarang nyebrang titian, akan menjadi saksi kepada kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan abah-abah ulun dan seluruh jamaah bisa melaksanakan apa yang sudah kita ketahui di majelis ini. Karena tujuan majelis ini kita bukan rame-rame, kita mencari ridhanya Allah. Tujuan majelis ini supaya kita selamat di akhirat, mati beriman. Bila kalian bisa mengaji, tidak ada kata terlambat abah dan mama. Belajar akan sana. Tidak ada kata terlambat. Kalau memang pian kada kawan juga, pian jangan sampai kada membaca Qul huwallah 100.000 kali sebelum meninggal. Qul huwallahu ahad 100.000 kali. 100.000 kali. Itu kan belum terima juga ijazahnya dengan guru si Jamhuri, itu kan faqadistara nafsahu binar. Berarti dia menembus dirinya daripada api neraka. Ujar Nabi bukan ujar biasa. Menyampaikan jauh. Karena lewat majelis inilah ulun bisa menghubungkan dia dan guru ulun bisa menghubungkan kita kepada gurunya Rasulullah. Makanya lewat majelis ini mudah-mudahan jadi jembatan kita supaya kita sampai kepada Nabi kita dan di imam ibu yang supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun ingatkan sekali lagi. Nang apa aja nang kita rasakan, nang apa aja nang kita cium, nang apa aja nang kita dengar, nang apa aja nang kita lihat, nang apa aja nang kita raba, itu jasanya Rasulullah. Nang maulah itu Allah. Menyatakan di hati. Yang menyebabkan Rasulullah, yang menjadikannya Allah, itu dulu fondasi kita. Kita makan ingat, kita minum ingat, kita beraba ingat, kita berputar ke kanan imbah bangunan tengah malam berputar ke kanan ingat, berbalik ke kiri ingat, mencolok sandal ingat, melepas sandal ingat, semuaan kita ingat. Itu sababnya Rasulullah yang menciptakan itu Allah. Itulah yang dikatakan menghubungkan diri dengan Rasulullah. Berhubung kan? Ada demikiannya. Rasa aja. Inya urusan ilmu kebatinan ini rasa. Nah, berhubung Rasulullah sudah. Namun kita mati pahin itu husnul khatimah kan? Mati pahin itu husnul khatimah. Karena kita berduduk di mana? Berduduk di makam Rasulullah. Itu syairnya nang judli biwaslin, judli biwaslin qabla
limpah karunia-Nya. Nah apa? Biwaslin, supaya sampai berhubung hati ini dengan Rasulullah. Qablal maniyah, sebelum meninggal dunia. Nah caranya kayak itu. Caranya kayak itu. Kita kawa sembahyang sahabat Rasulullah yang menjadikan itu Allah. Kita kawa membaca surah ayat demi ayat sahabat Rasulullah nang menciptakan itu Allah. Nah karena bila sudah menguncinya itu bila sahabat Rasulullah keyakinan kita yang lama itu timbul. Hakikatnya yang sembahyang ini Rasulullah membesarkan Allah itu hakikatnya. Karena situ namanya bapak. Lalu hakikatnya karena situ namanya bapak. Amun kada Nabi kada ada sembahyang boleh. Ada. Nah makanya dikatakan hakikatnya Nabi dan sembahyang itu menyembah Allah. Nabi nama haji ini hakikatnya. Ada haji arsa kada lagi. Hakikatnya jelas saya kalau lah. Nah minta. Itu pada hakikatnya itu penguncinya jadinya gitu. Nah bila dia itu hidup ini penuh arti ngaruhnya. Nah, selalu diingatkan. Kemudian abah dan mama rupanya ingat situ kita belum cukup. Maka hari ini kita berpindah pengajian kita kepada kebersihan hati. Malilipi nih. Karena semua yang kita bahas itu pengenalan dengan Allah, kesempurnaan kepada Rasulullah itu sudah. Kemudian amun itu aja belum cukup. Kenapa? Karena itu urusan iman mutadawul itu. Iman ini bisa kayaknya tanggal ketika anak mati. Supaya iman ini jangan sampai tanggal ketika anak mati, maka pengaruhnya harus kita ketahui. Nang membinasakannya harus kita ketahui, yaitu nang membinasakannya 10 perkara yang dikatakan dalam tasawuf takhalli, pengosongan hati dari sifat-sifat yang dicela. Pertama, sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Sombong itu nang apa? Ini kan ada bacaannya, ada nih rasa. Sombong itu Allah langsung turun tangan dalam Quran. Apa? Pada surah Al-Baqarah. Ana khairun minhu. Nah sombong kan? Ana khairun minhu. Ujah Tuhan karena publis jika padamu sujud kepada Adam, orang sujudan bertahan, kada sujud berdoa, kada menganggukkan kepala aja. Nah itu benar ya. Tuhan waktu di atas langit tuh iblis kada hapus ditakoni Tuhan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari inya. Nah itu sombong. Bila hati kita nih merasa lebih hadap pada orang lain, sombonglah sudah. Itu merusak iman. Sebagaimana merusaknya oleh cukat akan madu. Bah, ini madu sebotol, buat dicukak sebotol. Mengapa nang terasa lagi? Nang terasa cukat, rusaklah madu. Makanya sampai Nabi turun tangan. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sirajul Talibin, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Maka bila kada masuk surga berarti kekal neraka tuh deh. Orang yang ada dalam hatinya sebesar limbukut tarabang dari sifat sombong. Banyak bilangnya. Ini hati-hatilah berkata.
Namanya bapak kita sombong itu ada 7, ujar Imam Ghazali. Pertama, alim. Nah, kedua, rajin beribadah. Ketiga, jabatan. Keempat, kesugihan. Kelima, kabungasan. Keenam, gancang. Ketujuh, banyak baisi pengikut atau punya anak nang jadi-jadi. Nah, bila kita satu di antara yang 7 ini ada, bermodal untuk sombong sudah tak? Bisa-bisa aja lah kita, sudah jangan sombong. Orang tuh alim, bila inya asahara hatinya dari orang yang jahil, si alim itu sombong. Orang tuh rajin beribadah, asahara daripada orang mangkada sin ibadahan, sombong. Orang tuh jabatan tinggi, lalu asahara dari orang mangkada punya jabatan, sombong. Orang tuh sugih, asaharat daripada orang yang susah, sombong. Orang tuh bungas, asaharat daripada orang yang karotolan, itu sombong. Orang tuh gencang, asaharat daripada orang yang kada kawan apa-apa, lumpuh, itu sombong. Orang itu punya banyak, punya murid. Wah, muslim adakan pengajian, penuhlah langgar, penuhlah majlis. Kamu nang seikong nito ngadakan pengajian, paling kau dihitung awan kantor punya orang baik. Wah, itu tuh asarat sih itu sombong. Nah, itu menggeruguti ma'rifat yang sudah kita kaji tadi, digerugutinya. Selama sombong itu ada, ma'rifat tidak akan mau bagaimana di hati kita. Lalu apa supaya jangan sombong? Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, coba yuk, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sidin itu sampai bergelar wali kutub. Suah sidin itu bakal lagi malaikat maut, yaitu suah. Keharatan Abdul Qadir nih bakal lagi malaikat maut, suah. Ujah sidin nang kita tamui dalam hidup ini ada 7 juga. Setiap hari kita akan berpapasan dengan nang 7 nih. Orang alim, orang Tuhan, orang susah, orang sugi, kekanakan, orang gila, orang kafir. Itu akan berpapasan kita setiap hari. Orang alim, orang Tuhan, kekanakan, orang sugi, orang gila, orang kafir. Kita bila bertemuan satu dari 7 itu, kita hendaknya punya pendirian harap inya aku. Aman orang alim nyaman aja merasakan harap sidin aku. Nyaman aja kalau deh mendudukan. Amun awan orang Tuhan nyaman aja juga harap sidin aku. Sidin itu Tuhan barangkali banyak aman. Awan gak kanakan, nah ini tangali sedikit orang gila tangali juga. Ujian hati kekanakannya kada berusaha. Orang gila ada berusaha, amalnya mati ahli surga tuh. Sedangkan aku banyak berusaha. Nah itu berarti harap sidin aku. Makanya orang gila tuh jangan saya hina orang gila, harap sidin kita. Jadi ulul orang gila. Nah itu orang ada berdosa. Awan orang kafir, nah ini orang alim. Ujian hati boleh aja. Aku nih Islam sekarang, aku tuan guru sekarang. Inya kafir sekarang, bukan sekarang yang dipandang kaina anak mati. Ini ada apa nih? Kaina.
Jangan-jangan ini hendak mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Surga lah inya. Aku hendak mati Gusti Allah inya. Nah, jadi kita punya pendirian harap orang terus. Jangan harap kita. Itu tasawuf bukannya. Amun kata tauhid baginannya kenapa sombong-sombong. Ada kita ini punya apa-apa. Kita alim, alim itu nabi. Kita rajin beribadah, rajin beribadah itu nabi. Kita sugih, sugih itu nabi. Ada, pun sini semuanya. Ada atau ada. Kita sekali berzikir aja, Nabi yang kita dulu berzikir itu. Kita sekali bersalawat, Nabi yang bersalawat awal ini. Nah, karena kau diandalkan. Nah, kayak itulah keluarga ulun barakah. Supaya hati ini kalbin salim salamat. Itu orang hati selamat. Makanya itu pelampaian membuat dalam doa haul sidinang panjang. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kada bermanfaat duit, kada bermanfaat anak nang jadi-jadi kalau sudah kita menghadap Allah mulai sekarang sampai hari kiamat. Kita menghadap Allah harus dulu nih. Sembahyang menghadap Allah, di majelis menghadap Allah juga. Kalau berhubungan tuh menghadap orangnya. Namun kita ingat duduk nih duduk ini nang menyebabkan Rasulullah, nang menjadikannya perbuatannya ini Allah ada menghadap lagi kita nih, berhubung lagi kita. Nah kita berhubungan awan Tuhan ini kada ada nang kawat, kada ada nang bermanfaat kecuali hati yang selamat maka. Nah apa hati nang selamat? Hati diantaranya sekarang hati selamat, hati yang kada ada sombongnya, selamat kan? Hati yang kada ada merasa ana khairun minhu, aku lebih baik dari inya. Namun kayak itu kita kada kau betul mak berarti duduk ini hanya kau betul kan? Kada kau betul mak kada kau kenapa itu mak kenapa? Nang di tengah kakak tuh apa model ada seorang alim dia ada ampun seorang rajin beribadah kada ampun seorang sugih kada ampun seorang punya anak jadi kada ampun seorang bungas kada ampun seorang kuat kada ampun seorang itu semuanya kenapa? Itu ampun Rasulullah. Makanya syairnya ada ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa bikaya khairal habaib. Wahai si bungas, kabungasanmu nampak di timur, di barat, di atas, di bawah. Mengapa nang ada nih bukti kailokan Nabi, kebungasan Nabi jangan ada deh. Orang nang alim menunjukkan kealiman Nabi, orang nang bungas menunjukkan kebungasan Nabi, itu maksudnya. Orang nang ganjang menunjukkan keganjangan Nabi, orang nang rajin beribadah menunjukkan kerajinan beribadahnya Nabi. Kan itu nama lain kan ada. Jadi kita nang apa? Zahirnya aja kita nenek, hakikatnya itu ampun Nabi, ampun Rasulullah, ampun Nur Muhammad. Nah itu nama kita mendengar Nur Muhammad, ya Nabi maksudnya, Rasulullah, iya maksudnya. Nah kalau di tasawuf tadi duduk kakanda kita orang yang paling gila.
Kalau di tauhid dan di kesempurnaan, ada ampun kita. Nah, jelas lah. Jelas sudah. Jadi bila inya timbul asa harap aku dari inya lah kasih bulikakan wanang dua macam ini lah kasih nah sebagian bagaimana pertama bulikakan kata tasawuf, kedua bulikakan kata tauhid dan kesempurnaan. Tasawuf nah apa kita disuruh merendah benar harap kurang terus aku awan orang yang alim harat ini alim mau ada awan orang tua harat sidin sidin banyak beramal aku ada awan kanakannya ada berdosa aku banyak berdosa awan orang gila ini ada berdosa aku berdosa awan orang kafir jangan-jangan hendak mati kena sidin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aku kada muslim. Itu namanya berburuk sangka kepada diri. Itu kesimpulan dalam tasawuf. Berburuk sangka kepada diri, berbaik sangka kepada orang. Adapun di tauhid dan di kesempurnaan itu ampun Rasulullah. Bila ampun Rasulullah berarti ampun Allah. Adakah kita mudah? Sama gitu kan. Jadi berarti zahirnya aja, di zahir itulah kita menerima syukur. Jangan nang zahir dijadikan andalan, hendak bersombong-sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, sombong. Nah sekarang kalau sombong bagaimana? Lihat iblis. Kadang-kadang ada sebagaimana musibah yang ditimpakan Tuhan kepada iblis karena dia sombong, maka tidak akan ditimpakan Tuhan kepada kita. Jangankan iblisnya, buyut inta ada nama masuk surganya iblis gara-gara sombong. Makanya zaman Nabi Musa kemarasan oleh iblis, kemarasan bertemuan oleh iblis dia Nabi Musa biasa iblis kan tetap ajaran jadi iblis aja nggak bisa biasa kerjanya harapnya masih ada kapok-kapok juga rupanya. Aku nih membaca dalam kitab kuna ikan ini gara-gara sombong sehingga jangankan ikan siapa aja kan masuk surga kalau pernah nikah kayak apa mun aku nih aku kan betital nih aku nih napa teh tahu kalimullah jangan Musa kalimullah lah kepada Tuhan di Gunung Tor demi derajat yang diberikan Tuhan kepada aku nah amun aku mintakan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampunkan di ikan ya Pak ayo Pak iblis ampun aja banyak. Ya Allah, iblis hendak bertobat. Oleh Tuhan, aku terima. Sebelum matahari timbul di barat, aku terima. Cuma bersyarat, ya Tuhan. Kenapa syaratnya? Syaratnya, inya ya pahit Adam masih hidup, kosoro sujud kepada Adam, jangan ada hakon. Maka jadi sombonglah inya. Sekarang syaratnya datangi kubur Adam, beruntuk aja sujud, aku terima kebetulan. Cari ke India tuh, situan kubur Adam. Sampai lihat kuburnya bontok. Ya sudah kau terima enggak? Bless ujar Musa. Tuhan siap menerima tobat tadi kamu dengan catatan ikam ketika hidup Nabi Adam kada mau sujud datangi kuburnya. Untung aja nah sujudan sudah. Apa jawaban iblis? Palang tanggung damai di iblis. Ikam pahit hidup aja aku sudah mati. Haras. Kabar jangan mengerasi nanggu yang mati. Duduk akan aja diri bujur-bujur nah paling muhim lah. Satu, duduk akan aja sudah mengapa ada pada kita tuh ada ampun kita ampun Rasulullah. Bila ada itu berarti kita spontanitas menghubungkan rasa hati roh dengan Rasulullah. Nyamannya hidup kawahan lah kira-kira. Beginilah kita hubungkan terus dengan Rasulullah, hubungkan terus dengan Allah. Sehingga kalau kita menghubungkan dengan Rasulullah terus
kita akan merasa kagum dengan Rasulullah. Maka kalau sudah kagum timbul cinta. Nah oleh bila sudah cinta, bukti cinta mengikuti Rasulullah bagaimana. Maka ujian Nabi siapa nam cinta awan diaku dibuktikan mengikuti kelakuanku. Nah kelakuan Nabi itu bila dalam ibadah ada berniatan, bila di luar ibadah berniat maka pedina nangin tangan kanan umpat Nabi, nginom bismillah umpat Nabi. Nah itu berarti cinta awan Nabi. Maka kalau sudah cinta awan Nabi, gara-gara kita merasa Nabi berjasa dengan kita, berusaha mengikuti Nabi, apa aja medal Nabi? Karena ma'i fil jannah, orang itu kena bagabung awan dia ke dalam surga. Amin. Nah itu yang kita cari hidup ini. Jadi jalannya masuk surga itu pun karena Nabi juga sekalinya. Jangan. Nah, anda kayak belum berdataan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Silap lah sudah cara hidup nih. Buka Allah saudara. Rasa berhubung dengan Rasulullah. Sekarang kita kada kawa, maksud Allah kawa sudah membuangi sombong karena kita merasa orang nang kahinanya kita lihat nang kabata kita lihat ada namun kita nang kawa mahilangi sombong tadinding pulang Rasulullah awan Allah yalah. Nah tadinding pulang sampai janang tadinding ada kita la haula wala quwata illa billah. Kalau kepada Allah berarti petunjuk Tuhan juga, taufik Tuhan juga. Kalau kepada Rasulullah sekalinya Rasulullah juga yang membuangi sombong itu kepada kita. Nah terkunci lah sudah ilmu kita. Jelas lah, jelas kalau saudara. Jam 12 sekarang kalau saat Alhamdulillah. Paham ya kalau biarlah sudahlah. Mengerti ya kalau sudahlah. Hayatilah bujur-bujurlah ilmu yang ada ini. Haji asa karena memborong ada cuma maksud ulur supaya kita itu mengerti-ngerti urusan ini sehingga karena suatu saat ada pengajian yang ada kekaruan kita kau menyembah. Jangan mudah kita menelan mentah-mentah ilmu yang ada karuan yang sempalan yang mengakibatkan kita itu terdinding dari Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mengerti.